Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan ini kita membahas sedikit tentang sifat dan jenis aliran fluida. Ini sudah diberikan Pak Mahmud? Sudah? Sudah? Belum? Sudah? Pembahasan tentang aliran yang melalui pipa. Prinsip dasar aliran melalui pipa itu sama saja dengan prinsip dasar aliran yang melalui saluran terbuka. Tidak ada bedanya. Hanya saja yang berbeda adalah pada aliran dalam pipa, friction loss itu lebih banyak terjadi karena lebih banyak bergesekan dengan dinding pipa. Dan ruang lingkup pembahasan kita pada aliran dalam pipa adalah aliran di dalam pipa itu sendiri yang meliputi kehilangan energi. Kemudian kita juga membahas tentang orifice dan kehilangan energi pada sambungan dan pada belokan-belokan yang ada di dalam pipa. Materinya bisa di-download dari LMS. Kemudian aliran di dalam pipa pada umumnya merupakan aliran yang turbulensi, ya, aliran yang turbulensi, dan juga ada aliran mantap, ya, dan juga ada aliran-aliran yang sama dengan melalui saluran terbuka, ada aliran-aliran laminer. Kemudian ada suatu fenomena yang terjadi pada aliran dalam pipa. Air atau fluida yang mengalir melalui pipa itu mengalami sama halnya dengan saluran terbuka, juga mengalami kehilangan energi. Artinya energi pada saat masuk ke dalam pipa itu sama dengan energi yang keluar dari pipa di ujungnya, ditambah dengan kehilangan energi sepanjang pipa. Kehilangan energi ini diakibatkan oleh gesekan atau gaya-gaya yang bekerja di dalam pipa. Gaya-gaya geser ini terjadi sepanjang dinding pipa yang merupakan persinggungan antara fluida dengan dinding yang ada di dalam pipa. Kemudian sama halnya dengan saluran terbuka, juga berlaku persamaan Bernoulli yang pada aliran yang melalui pipa. Kemudian kehilangan energi akibat gesekan bisa didekati dengan persamaan Bernoulli ini, yaitu HF sama dengan Z1 P1 tambah ρ kali G dibagi dengan ρ kali G dikurang Z2 ditambah P2 tekanan pada saat keluar dibagi dengan massa jenis atau ρ kali G. Kemudian secara singkat kita bisa hitung dengan persamaan ini, HF sama dengan delta Z ditambah delta P dibagi dengan lambda atau ρ kali G.
Kemudian aliran yang ada di dalam pipa, apabila kita menerapkan persamaan Bernoulli, katakanlah ini pipa, fluida mengalir dari sini ke titik, dari titik 1 ke titik 2. Pada ujung sini, pada saat di fluida berada titik 1, mengalami suatu peningkatan kecepatan yang disebut sebagai velocity head. Rumus velocity head adalah P kuadrat per 2G. Ini adalah velocity head. Kemudian keluarnya juga mengalami velocity head sebesar P kuadrat per 2G. P kuadrat per 2G. Kemudian di dinding pipa ada gaya-gaya yang bekerja yang berlawanan dengan arah aliran. Arah aliran itulah gaya geser sebesar T0. Besarnya gaya geser yang ada di sini itu tergantung dipengaruhi oleh bagaimana keadaan tingkat kekasaran daripada dinding pipa, ya, tingkat kekasarannya, dan juga viskositas dari fluida, bagaimana kekentalannya. Semakin tinggi viskositasnya, semakin besar kehilangan energi yang terjadi. Semakin kasar permukaan dinding pipa, semakin besar kehilangan energi yang terjadi. Selain gaya geser yang terjadi, juga ada gaya berat dari massa fluida itu. Gaya beratnya adalah M dikali dengan A, massa dikali dengan percepatan. Perbedaan tekanan yang terjadi antara titik 1 dan titik 2 ini adalah bisa didekati dengan persamaan Bernoulli. Dan delta P dikali luas penampang ditambah dengan berat jenis kali delta L sin alpha, kemiringan dari pipa, dikurangi dengan gaya geser dikali P kali delta L, itu keseluruhannya apabila disigmakan atau ditotalkan itu sama dengan 0. Dan kemudian gaya geser bisa kita hitung dengan rumus yang telah mengalami penyederhanaan. 4 kali gaya geser dikali dengan delta L dikali dengan berat jenis kali D, di mana T0 sama dengan CP kuadrat. Dan setelah disederhanakan lebih singkat, gaya geser bisa kita hitung dari dengan persamaan F per 8 kali rho kali P kuadrat.
P adalah kecepatan aliran di dalam pipa. Ini rumus ini yang akan kita gunakan. Kemudian kehilangan atau losses dari seluruh losses energi dari seluruh dinding pipa. Dinding pipa kita bisa rumuskan dengan persamaan ini. Air dialirkan melalui pipa berdiameter 20 cm dengan debit 50 liter per detik. Apabila panjang pipa 2 km, hitung kehilangan tenaga di sepanjang pipa jika koefisien gesekan dengan menggunakan koefisien Darcy Weisbach F sama dengan 0,015. Jadi soal ini dapat kita menggunakan rumus kecepatan aliran P sama dengan debit dibagi dengan luas penampang. Debitnya 0,05 meter kubik per detik dibagi dengan luas penampang ini, dan diperoleh 1,59 meter per detik kecepatannya. Dan kehilangan energinya sebesar HF sama dengan F dikali LP kuadrat per D dikali 2G. F-nya 0,015, L-nya 2 km sama dengan 2000 meter. 1 km berapa meter? Berapa? 1000 dibagi dengan 0,2 dikali 1,59 dibagi 2 kali 9,81 sama dengan 19,33 meter.